Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, rukun salat yang ke-10 adalah yaitu duduk sewaktu membaca tasyahud akhir. Orang yang membaca tasyahud akhir itu diwajibkan dia membacanya dalam keadaan duduk. Karena rukun yang ke-10 dari solat itu adalah bahwa orang yang membaca tasyahud akhir itu dalam keadaan duduk. Kalau ada orang membaca tasyahud akhir itu sebahagian dia baca dalam keadaan tidak duduk, maka bacaan yang dia baca itu tidak sah. Kenapa? Diperintahkan kita membaca tasyahud akhir itu adalah dalam keadaan duduk. Mana contohnya? Kalau ada orang yang tadi dia bangkit dari sujud, nyatanya belum benar-benar dia duduk, lantas dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Lantas bacaan yang dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah yang belum benar-benar dia duduk, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau nyata-nyata dia belum benar-benar duduk, maka dia yakinkan dia duduk. Kalau nyatanya tadi setelah dia duduk bahwa yang dibacanya itu adalah bukan dalam keadaan duduk, maka wajib dia mengulang bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai akhir. Itu maka oleh sebab itu kata para ulama, rukun solat yang ke-10 itu adalah sewaktu membaca tasyahud akhir itu kita dalam keadaan duduk. Bahwa kita benar-benar duduk membacanya, yaitu tidak sebahagian kita baca tidak dalam keadaan duduk, sebahagian kita baca dalam keadaan duduk, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Orang yang sakit umpamanya dia tidak mampu membaca tasyahud akhir itu dalam keadaan duduk, maka boleh dia baca tidak dalam keadaan duduk. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan kalau ada sebahagian yaitu mampu kita membacanya duduk, umpamanya dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, katanya sampai bacaan itu dia tak mampu lagi duduk, maka dia berbaring. Maka yang paling dianjurkan berbaring lebih dahulu adalah ke kanan. Kalau dia tak mampu ke kanan, baru dia miring berbaring ke kiri. Kalau enggak mampu dia berbaring ke kiri, maka baru dia boleh berbaring telentang. Seperti bagaimana yang saya jelaskan dulu pada bab berdiri, yaitu rukun berdiri dalam solat. Maka orang yang mampu berdiri tidak boleh dia duduk bagi solat fardu. Tapi kalau solat sunat itu diperbolehkan. Maka oleh sebab itu cuma pahala orang yang melaksanakan solat sunat, nyatanya dia mampu duduk baca tasyahud akhir, dia melaksanakan yaitu berbaring, maka perbuatan yang seperti ini dikurangi pahalanya setengah pahala dari pahala duduk yang tadi dia baca, karena rukun tasyahud akhir itu dibaca dalam keadaan duduk. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu kita membaca tasyahud akhir itu, saya ulang kembali, bahwa kita benar-benar duduk membacanya, bahwa duduknya itu udah kita lipat kaki kita, yaitu duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu bagaimana? Duduk melipatkan kaki, yaitu kaki kiri kita lipatkan di bawah paha dan kita duduki dia, kita pantat kita yaitu ke tanah. Maka seperti itulah cara duduknya orang membaca tasyahud akhir, namanya duduk tawaruk, bukan duduk iftiras. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, karena dalam solat itu ada beberapa macam duduk, ada duduk iftiras, ada duduk tawaruk, tapi ada juga duduk seperti mazhab yang lain, yaitu duduk iqa, yaitu mazhab Maliki boleh, yaitu duduk iqa. Duduk iqa itu gimana? Yaitu meletakkan kaki, yaitu kaki kirinya di bawah, dilipatkan di atasnya kaki kanan. Itu adalah duduk iqa. Dan bahkan dalam satu pendapat ulama mazhab Maliki yang perbuatan itu adalah sunnah. Kalau kita ada keinginan untuk bergerak bangkit, yaitu dari tempat duduk kita untuk kepada rukun yang berikutnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu rukun solat yang ke-10. Adapun rukun solat yang ke-11 adalah membaca solawat kepada Nabi. Sekurang-kurang solawat kepada Nabi itu adalah Allahumma salli ala Muhammad.
Atau ada orang yang membacanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina itu sayyid itu ya itu harus bertasdid, jadi sayyidina Muhammad. Enggak boleh kita membacanya sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu kalau kita membaca solawat yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kalau ada orang membaca pakai sayyidina, ya itu sekurang-kurang solawat yang wajib itu Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ dah dapat kita wajibnya. Kalau ada orang melaksanakan solat baca solawatnya sampai Allahumma salli ala Muhammad lantas dia laksanakan salam, maka perbuatan solatnya itu dah sah. Ini banyak kita lakukan sewaktu melaksanakan ibadah-ibadah solat sunat. Banyak orang yang motong selawat tu sampai Allahumma salli ala Muhammad, ya udah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kapan yang sering ini banyak dilaksanakan? Kadang ada imam kalau kita melaksanakan solat berjamaah itu solat sunat berjamaah. Ada solat sunat yang disunahkan berjamaah. Di antaranya adalah solat sunat tarawih. Kita laksanakan tarawih yang 20 rakaat. Kadang imamnya terlalu cepat membaca tahiyat akhir, yaitu lantas ada orang yang cepat tahiyat akhir, lantas dia baca belum lagi sampai kita yaitu membaca tahiyat akhir itu selesai udah salam Pak Imam. Nah, maka sampai kita membacanya itu adalah sampai Allahumma sholli ala Muhammad, karena takut terlalu lama masuk kepada rakaat berikutnya atau masuk kepada solat yang berikutnya, maka kita sampai Allahumma sholli ala Muhammad, maka udah kita laksanakan salam. Yang seperti itu diperbolehkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, atau membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena itu sekurang-kurang solawat kepada Nabi dalam solat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, adapun bacaan solawat yang sempurna dalam solat itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sekurang-kurang yaitu solawat kepada Nabi. Itu bukan sekurang, itu abdolnya, itu yang sempurnanya solawat kepada Nabi. Maka oleh sebab itu ada orang yang tidak baca sayyidina juga boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pakai sayyidina itu adalah disunnahkan kata Imam Nawawi. Kenapa? Menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pantas memanggil Nabi itu langsung kepada namanya, maka kita panggillah itu penghormatan itu dengan kalimat sayyidina, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bacanya seperti itu kata Imam Nawawi dalam kitab Mahalli, maka yang dia ucapkan sayyidina itu dia mendapatkan pahala sunnah. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itulah rukun solat yang ke-10 dan rukun solat yang ke-11. Ini aja dulu pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.